Anda lagi punya masalah? Ternyata ada ini rahasianya. Pilihlah jalan mendaki lagi sukar, karena kamu pasti akan sampai ke puncak. Tapi kalau kamu memilih quit, putus asa, silakan turun. Memang mudah, tapi kamu akan lama tinggal di lembah. Sebetulnya salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayangnya sama kita, itu dikasih musibah. Ya kamu seorang hamba, cara kamu mendapat kasih sayangku bukan cuma dari sisi yang kamu sukai. Kamu harus bisa menerima dari sisi yang tidak kamu suka. Ini relate dengan beberapa motivator luar negeri. Ya. Ngomongnya ini bukan muslim dia. Ya. Choose the hard right dan the easy wrong. Ya. Bilangnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu lagi di channel kita di Cerita Untung. Sekali ini di Cerita Untung Live yang kita akan langsung ngobrol dengan para narasumber kita dan bisa langsung tanya jawab dengan yang hadir di sini. Buat tepuk tangan dulu yang ada di sini semuanya. Iya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kalau kita punya masalah atau musibah itu sebenarnya ada apa sih di belakangnya. Waduh, dan sekarang ini kita sudah bersama guru kita yang nanti juga pun teman-teman punya kesempatan bisa tanya jawab langsung sama beliau. Dan beliau ini memang waktunya begitu ketat dan padat ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersamai langsung bersama guru kita Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ari? Alhamdulillah Ustadz sehat. Teman-teman puasanya full atau setengah hari kira-kira? Kayaknya udah ada yang ujung-ujungnya ada mie-nya gitu, apa saus gitu. Insya Allah full Ustadz. Saya terus terang bahagia sekali. Iya. 11 bulan nunggu lebaran, akhirnya sebentar lagi. Semua orang gitu Ustadz ya. Udah nunggu 11 bulan ya? 11 bulan saya nunggu, Ya jadi Allah. sebentar lagi alhamdulillah. Masih 3 minggu Ustadz? Iya, tinggal 21 hari lagi kan. Tinggal, ya benar-benar. Kuat juga ya nungguannya ya. Tapi kayaknya beliau ini, antum udah ditunggu sama beliau ini dari tadi. Oh ya? Dari subuh Ustadz. Saya nggak yakin deh. Nggak yakin. Ustadz, bicara mengenai tema kita bahwa ada sesuatu rahasia di balik setiap musibah. Pasti. Musibah yang dimaksud itu musibah secara global, nasional atau secara pribadi bahkan. Iya. Maksudnya hikmahnya itu apa atau rahasianya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia sekali bersama Cerita Untung ya. Kalau saya sih nggak mau ceritanya, mau cari aja. Itu namanya muflih ya? Ya muflih. Cari untung aja kalau saya. Dan berbahagia sekali untuk semua pemirsa dan subscribers dari podcastnya Untung, Hari Untung. Pokoknya selalu beruntung lah. Amin, amin. Dan yang datang ke sini mudah-mudahan ya selain cari untung belanja juga ya. Amin, iya dong. Makanya ini untung bukannya riba, takutnya dosa kita cerita riba. Ya tentang musibah. Saya mulai dari yang paling dasar. Sebetulnya salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayangnya sama kita, itu dikasih musibah. Itu malah sayang berarti? Sayang. Karena kalau kita hanya bisa bersyukur kepada Allah saat mendapatkan nikmat, itu sedikit pahalanya. Lebih sedikit malah? Sedikit. Justru kita nggak mendapatkan bagian besar. Nah untuk menyempurnakan kasih sayangnya maka dikasihlah kepada kita musibah. Kalau kita bersabar maka rahmatnya sempurna tuh dikasih. Oh jadi kesempurnaannya malah turun? Iya. Kalau kita bersabar? Betul sekali. Jadi cara pandangnya begini. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW ketika diisrakan asra bi abdihi yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Kenapa disebutkan kata hamba? Ini tadaburnya lah ya. Melihat rahmat Allah nih. Kan biasanya kalau di sini kan dalam istilah tadaburnya itu bi'abdihi idhafat tashrif. Dilekatkannya nama Muhammad ke Allah itu kan untuk memuliakan. Bayangan kita kalau Rasulullah dimuliakan, keren banget kan. Tapi sebetulnya di ayat ini penyebutan Rasulullah SAW dengan idhafat tashrif bi'abdihi sebagai hamba.
supaya tidak dituhankan seperti Isa al-Masih. Jadi kesannya kan bukannya ditinggikan, direndahkan kan ya oleh Allah. Malah kalau desain itu direndahkan. Direndahkan kan, gitu ya cara pandangnya. Dia adalah seorang hamba, jangan sampai pulang dari Mi'raj, lu bilang dia anak Tuhan. Iya. Ya. Makanya linuriyahu min ayatina. Untuk keperlihatkan kepada si hambaku ini tanda-tanda kekuasaanku. Nah, ini yang membedakan ideologi Islam dalam melihat sang Nabi dengan agama lain. Yang manusia berubah menjadi Tuhan, berubah menjadi dewa, atau anak dewa, atau separuh dewa. Justru sebagai hamba di situ. Begitu pula kita ketika dikasih musibah. Itu sebetulnya Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Ya kamu seorang hamba, cara kamu mendapat kasih sayangku bukan cuma dari sisi yang kamu sukai. Kamu harus bisa menerima dari sisi yang tidak kamu sukai. Tapi di balik itu semua, hikmahnya besar. Kalau orang-orang itu bersyukur sama Tuhan gara-gara yang dia suka, orang kafir bisa nggak? Bisa. Semua orang seneng lah. Puji Tuhan, bersyukur, alhamdulillah banget gue, gitu kan ya? Iya. Orang kafir juga bisa. Alhamdulillah banget gue. Puji Tuhan gitu. Ya kalau begitu semua manusia juga bisa, artinya standar. Yang dicari emang seneng orang kan? Iya. Tapi kalau dia bisa bersyukur, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, ini baru keren. Disinilah yang membedakan antara orang yang mendapatkan rahmat Allah dengan yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Itu dilihat ketika dia mendapatkan musibah. Kalau dia bisa tetap bersyukur saat mendapatkan musibah, ini kualitas iman kelihatan di sini. Mindsetnya diputer berarti ya? Ya, I see. begitu. Mindsetnya seperti itu. Jadi nanti cara kita memandang peristiwa itu ya asik. Sesuatu yang menantang itu menjadi banyak harapan di balik setelahnya. Makanya kan kalau kita lihat nih acara ini nih. Setiap kita yang datang ke sini melihat usaha ini, teman-teman ini buat saya luar biasa. Ya, mau susah kan? Ya. Gampangan mana? Jualan atau belanja? Gua belanja lah. Belanja. Ini lah. Ya. Tapi orang-orang yang di sini insya Allah dagangnya itu niatnya lebih besar daripada apa yang kalian lihat insya Allah. Termasuk penyelenggaranya. Keren gak penyelenggaranya? Jangan sampai sombong saya tanya. Iya. Ada tujuan yang lebih besar di balik uang, di balik sekedar seremoni seperti ini. Adalah mengharap rahmat Allah di bulan Ramadan. Gitu kan ya? Ya, insya Allah. Kalau di dalam Al-Quran mindsetnya, kenapa kamu tidak memilih jalan mendaki lagi sukar? Begitu malah ya? Mindsetnya begitu. Jadi kita malah di challenge ya? Ya, falaqata hamal aqabah. Mengapa kalian tidak memilih jalan mendaki lagi sukar? Nah ini buat orang-orang yang sudah komplit cara berpikirnya, suka dia sama tantangan itu. Wih, ini sedikit saat, ini relate dengan beberapa motivator luar negeri. Ya. Ngomongnya ini bukan Muslim dia. Ya. Choose the hard right dan the easy wrong. Ya. Bilangnya begitu. Iya. Islam udah ada ya? Udah ada, tapi beda maknanya. Maknanya ya? Lebih dalam. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar itu? Oh ini yang berat. Kalau motivasi umumnya, motivator nih ya dari barat paling bilang begini. Pilihlah jalan mendaki walau sukar. Karena kamu pasti akan sampai ke puncak. Seperti itu. Udah puas kan ya? Iya. Ya. Sebaliknya kalau kamu quit gara-gara nggak menerima tantangan, nggak menerima musibah. Ya. Ya kamu turun, paling gampang naik atau turun? Turun. Turun sampainya ke atas atau di bawah? Bawah. Itu resiko. Tapi apa yang membuat seseorang itu termotivasi memilih jalan mendaki lagi sukar?
Ini kerennya. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Motivasi mereka memilih jalan mendaki berdagang ini semua adalah membebaskan perbudakan. Membebaskan manusia dari perbudakan. Itu bahasanya. Yang dimaksud perbudakannya apa? Semua budak kemalasan, budak rebahan, budak mindless scrolling, gitu ya. Sampai ya perbudakan corporate itu masih kecil, sampai budak beneran. Oh, perbudakan yang asli maksudnya? Iya, dan budak bangsa diperbudak oleh oligarki. Sampai juga ke situ. Sampai itu perbudakan oligarki. Kita disuruh bayar Pertamax, isinya Pertalite. Bayar Pertalite isinya premium. Bayar premium isinya minyak tanah. Makin turun dong. Ya kita diperbudak. Kita harus bekerja keras dalam hal ini kan. Ya, supaya kita keluar dari berbagai macam perbudakan. Kalau yang sekarang sih saya kira buat anak-anak remaja, pemuda ini banyaknya menjadi korban mindless scrolling. Brain rot orang bilang sekarang ya. Iya. Abis di situ aja gitu ya. Abis di situ sampai capek. Ya. Itu perbudakan terhadap diri sendiri sebetulnya yang terjadi di mana-mana. Fakku raqabah. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran ya perbudakan secara umum. Itu kan pekerjaan berat kan. Ya. Membebaskan budak gampang atau susah? Susah. Makanya mental dagang kayak gini nih harus dipelihara. Dan yang datang ke sini jangan cuma cari diskon dan gratis. Mikir juga gimana tahun depan gue jadi peserta. Nah, gitu. Ini pasti mereka nih yang jualan mikir keras kan. Ya. Menu apa yang paling cocok. Betul. Bagaimana dagangan tetap hangat pas bukaan. Betul kan? Sekali. Supaya bisa bersedekah lebih banyak kan. Ya benar. Gitu. Mencari tantangan. Jadi saya kira besar sih hikmahnya kalau kita lihat seperti itu. Namun kalau mau lebih besar lagi, memilih jalan mendaki lagi sukar itu, kan tadi ada 4 ya. Membebaskan budak, memberi makan saat kelaparan, susah nggak? Susah, kita aja lapar suruh ngasih makan orang lain. Lu bayangin di Gaza. Kalau lu jadi presiden di Gaza, bisa nggak masyarakat bertahan nggak demo sama lu? Wah repot itu. Gimana ngasih makan mereka sampai mereka nggak demo gitu. Kelaparan, dibantai gitu kan. Ya. Coba di Indonesia. Wah semua teriak-teriak. Udah habis. Selesai tuh di demo semua berhenti gitu kan. Nah disitulah bagaimana ayat ini dilaksanakan di sana. Memberi makan orang lain pada saat kelaparan. Belum lagi menjagain sandra. Nggak boleh mati sandranya. Berarti dia nggak boleh lapar tuh Sandra. Yang jaga lapar. Yang jaga lapar. Itu akhlak ya, seorang muslim kan begitu mestinya. Ini saya ceritakan karena sebetulnya mental kita tuh baru kena musibah dikit. Strawberry banget umat Islam di dunia ini, sejujurnya. Sejujurnya ya. Bayangkan umat 2 miliar ini. Ya. Di mana-mana negaranya korup. Ya. Sementara yang nggak pakai agama kayak Finlandia, minim sekali korupsinya. Jujur, amanah, sabar, mau kerja keras, nerima kegagalan, gitu kan. Itu nggak pakai agama, padahal kita punya agama. Nah inilah barangkali pas banget sih momennya kalau kita ngobrolin di sini. Ya. Supaya termotivasi nih. Kita jangan menjadi generasi yang lembek. Justru di balik musibah itu ada hikmah besar. Kalau perlu, nggak ada musibah lu cari aja. Jadi ibaratnya gini, kalau saya mungkin boleh dari pandangan saya. Misalnya kalau misalnya ada cobaan, kita mau jadi orang yang lebih atau mendapatkan tempat di Allah gitu. Yeah. Jadi cobaan is the way. Jadi kita jangan menghindari cobaan. Jangan. Tapi cobaan is the door to the success gitu. Pastinya begitu.
Tapi mindsetnya dulu disiapin ya hari ini. Karena kan waktu yang singkat ini lagi puasa pas banget kalau saya kasih cara pandang ini. Ya benar. Memberi makan orang lain saat kesulitan. Ini kan challenge nih. Ya. Ya. Jangan cuma di WA bikin challenge gitu kan. Ya. Itu mah mau jahit kelas WA. Ya. Kan suka kalau ada tantangan sifatnya. Iya. Iya. Baru reaksinya pakai apa gitu kan. Enggak, ini praktek. Memberi makan pada satu orang kelaparan. Yatim. Dzama qarabah. Cari orang-orang miskin sekitar, anak-anak yatim kita. Bahkan kalau carinya miskinan dzama qarabah. Orang yang paling miskin kita layani. Ya. Apalagi kalau mau jadi pemuda dakwah. Karena ada tren nih. Kelompok dakwah maunya masuknya ke kelompok elit saja. Ada kelompok dakwah yang mainnya di elit saja. Takut masuk ke wilayah bawah. Nah yang begini nih artinya bahwa dai-dainya kurang tangguh itu. Kurang berani memilih jalan mendaki lagi sukar. Justru bahwa ketika ada kesulitan, nah itu jangan-jangan cobaannya. Dulu dalam sejarah, yang namanya marhainisme itu kan pro-wong cilik. Itu sempat tumbang di Sumatera Barat itu. Karena konsep marhamisme. Marhamisme itu adalah ayat ini. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Marhamisme. Ulaika ashabul maimanah. Mereka lah golongan kanan. Mereka saling berpesan-pesan dalam kesabaran, sabar. Ya, walaupun dekat sama menteri nggak usah cari proyek di pemerintahan saat ini. Gitu ya, sabar. Cari yang halal aja dulu, nggak usah terlibat. Ikut-ikut makan duit MBG. Apa MBG itu? Ini apa namanya? Makanan bergizi gratis. Iya. Nyampe ke situ juga. Supaya menahan diri lah, sabar. Watawasaw bis sabr. Karena saya tahu dia pasti banyak proyek ini. Bisa aja Ustaz. Boleh juga Ustaz. Udah yang gini-gini aja yang halal. Gitu kan. Aman kita. Aman. Nggak dikorek-korek nantinya. Dulu sih dikorek-korek juga. Ulaika ashabul maimanah. Jadi konsep marhamisme itu sempat menumbangkan marhainisme. Dengan prinsip-prinsip ini. Nah saya berharap di momen ini, ya marhainisme udah bagus lah kerjanya di Indonesia. Tapi sempurnakan maksud saya. Dengan marhamisme, di mana pemuda-pemuda Islamnya itu adalah pemuda yang berani memilih jalan mendaki. Dan ketika menghadapi musibah, ya dia tahan. Dia nggak lembek, dia nggak gampang ngeluh, dia nggak cengeng. Gitu. Justru ini kesempatan mendapatkan kesempurnaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya baru dengar tadabbur surat Al-Balad ini ibaratnya kayak kesana larinya nggak tahu aja ya. Iya. Jadi saya juga meriletkan begini teman-teman nih kalau nggak salah bahwa ketika Allah sayang malah direndahkan. Iya. Kayak kita lagi berangkat haji. Udah tempatnya panas. Kalau mau liburan mah misalnya ke tempat wisata gitu ya. Udah tempatnya panas. Udah gitu capek gitu. Abis selesai dibotakin lagi. Pokoknya serba jelek deh. Seolah-olah Allah kepengen nggak boleh ada alasan lain selain Allah aja ke situ. Ya kan kalau kita mau jalan-jalan mah ke tempat-tempat wisata aja kan. Ini tempatnya penuhnya cobaan. Tapi ujungnya Allah sayang. Sama aja kayak orang. Berarti bener juga, antum bilang saya langsung lihat gini Ustaz. Orang kalau badannya mau bagus harus nge-gym dulu gitu kan. Capek, berat gitu ya. Oh jadi intinya yang mesti kita lihat adalah hikmah setelah hikmah dibalik itu semua. Tapi yang sekarang anak-anak banyakan mental Ustaz. Nah. Kena mental gitu. Kena mental ini ya. Nah makanya sekarang kita coba kasih ya beberapa solusi-solusi penting. Begini, saya mulai dari haji tadi ya. Itu Mekah itu, khususnya Ka'bah, itu kan lembah. Saya menyebutnya itu lembah ujian. Jadi sebetulnya orang pergi haji umrah itu cari masalah.
Udah enak-enak di rumah nggak apa-apain. Ini diajak muter panas-panas gitu ya. Iya, cari ujian. Cari ujian. Cari ujian sebetulnya pergi umroh itu. Ini karena temanya ini ya. Ya Anda tahu saya kan kuliah di Madinah. Ya, berulang-ulang lah umroh gitu. Saya lupa berapa kali. Karena setiap pekan kan kita liburnya Jumat Sabtu. Ya. Ya, kayak orang Islam lah. Gitu. Kayak orang Islam. Nah, setiap kali pergi ke sana selalu ada ujian. Terutama ujian keimanan nih. Keimanan kita terutama kepasrahan diri kita kepada Allah. Ada aja masalahnya. Oh. Sampai sekarang. Walaupun udah berkali-kali pun tetap aja. Enggak template, Sat? Enggak, selalu ada. Ada itu, terutama ujian keimanan dan ketakwaan. Saya kira kalau kita mau satu-satu rinci. Ya bisa nggak sih tetap hatinya itu labbaik Allahumma labbaik kalau kopernya hilang? Iya. Bisa fokus gak kira-kira? Baru hal yang paling sederhana lah. Ya kira-kira di depan Ka'bah doanya apa gitu. Umroh selesai bakal balik koper kagak ada gitu kan. Wow, isi koper itu kan sebetulnya cinta, pasrah ada di situ semua. Ya, koper isinya apa? Cinta. Ya, benar. Pasrah, harap ada di koper semua. Ya. Ketika dilepas, baru urusan koper nih, belum urusan kamar. Ya. Sama gangguan-gangguan, banyak sekali. Untuk menjaga hati ini tetap berkiblat kepada Allah ketika sampai di rumahnya Allah, ini kan sesuatu. Di situ banyak ujian. Tapi kalau kita bisa fokus, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dahsyat itu. Ini kemusyrikan hilang. Apalagi yang namanya pujian. Innal hamda. Pamer udah gak ada lagi. Wa ni'mata. Sum'ah gak ada lagi. Laka wal mulk. Kesombongan. Wal mulka la syarika laka. Gak ada lagi tuh. Nah ini kalau kita mau fokus ke situ ujiannya banyak. Jadi orang-orang yang pergi ke Tanah Suci sebetulnya menuju lembah ujian. Yang pulangnya nanti baru dia kelihatan di situ siapa dia. Hasilnya ya. Kalau mau sukses ya pakai cara Ibrahim. Ibrahim cari masalah nggak taruh anak di situ. Itu cari masalah. Cari masalah. Kalau sekarang udah viral itu di sosmed. Itu viral. Habis Ibrahim. Habis. Laki macam apa lu? Bener. Habis kena konten itu. Kena konten. Konten saya lagi. Habis. Temen lu kali ya? Iya. Wah. Ya, saya lagi baca temennya dia gara-gara bininya posting kali ya. Langsung teman-temannya tahu semua. Waduh, berarti banyak hikmah juga yang kita mesti singkapi dari. Nah, tapi saya mau kasih. Gimana caranya bisa lolos? Bisa naik kelas? Ya. Lihat aja sikap Ibrahim dan sikap Hajar kan. Gimana mereka bisa naik itu pada akhirnya? Apa katanya? Kata Hajar, Ibrahim, Tuhanmu kah yang perintahkan engkau tinggalkan aku di sini beserta anakmu? Iya. Oke, fine. Kalau itu yang terjadi, Allah tidak akan pernah sia-siakan aku. Clear. Biwadin di lembah. Ghairi zar'in, enggak ada pohon. Berarti kagak ada air. Tapi yang penting dekat rumah Allah, itu yang paling penting, yang terhormat. Nah jadi orang-orang yang hatinya itu mulia ketika menghadapi tantangan dan musibah, enggak masalah. Kata Umar bin Khattab, aku enggak pernah merasakan sedekat ini dikala aku lagi sehat, aku lagi dapat nikmat. Saat aku kena musibah lah aku begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Contoh juga Ibrahim. Ibrahim ngelakuin itu atas perintah siapa? Perintah Allah. Wah istriku, wah anakku. Allah yang perintahkan aku. Walaupun susah mulut ini ngomong. Ini yang kadang-kadang ayah itu jarang showing. Ayah itu, lelaki itu tidak berbicara Ustaz. Ya. Tiba-tiba kesurupan aja. Jadi memang benar Ustaz, laki-laki itu lebih banyak bengong. Ya. Ada yang bengong natap ke langit-langit, ada yang natap keluar, ada yang sambil ngerokok,
Diem aja, jadi ganggu ya ibu-ibu yang kesian. Iya. Cari jalan keluar tuh. Ya, itu bedanya laki-laki itu jarang showing dia. Berarti sebenarnya cobaan itu nggak akan, ibaratnya gini, akan selalu ada. Ada. Yang ada. membedakan bagaimana mindset kita untuk Betul sekali. respon terhadap cobaan itu. Iya. Ada yang responnya mungkin langsung stres, Iya. ada yang responnya mungkin langsung kebanyakan curhat, Iya. posting sosial media, Iya. ada yang justru responnya malah bersyukur Bersyukur. dalam keadaan dicoba gitu. Iya. Allahu Akbar. Itu kelihatan dari cara kamu main HP. Kenapa emangnya? Kalau kamu mau tahu kamu tipikal orang yang suka mendaki lagi sukar, lihat aja cara kamu nge-gadget. Gimana emang? Yang suka mendaki lagi sukar, Hah? sebelum dia nge-gadget, kalau bulan Ramadan, Hah? 1 jus dulu sebelum buka HP. 1 jus aja cuma sejam, masa sehari nggak nyampe sejus gitu kan? Iya, sejam itu pun yang paling lambat itu. Iya benar. Saya juga tadi pakai tadabur salahnya, jadi dari rumah ke sini cuma dapat 1 halaman. Oh gitu. Iya, gara-gara pakai tadabur bacanya ada sesuatu yang baru gitu. Heeh. Di luar materi ini ya pengen tadarusannya tadinya mau selesai 1 jus dari rumah sampai sini. Ternyata ada disrupsi yang menarik gitu di Quran. Jadi kalau kita tuh baca Quran dan tadabur itu disrupsinya beda dengan yang pegang HP. Scrolling nggak jelas gitu kan. Ujungnya capek. Ini impulsif. Impulsif. Apalagi one more. Gitu. Jadi tingkat retensi daya konsentrasi menurun drastis. Betul. Kemudian sakit mental naik Ustadz. Naik. Gara-gara sosmed ini. Iya. Dan juga daya juangnya berkurang. Jadi saya punya tim kalau misalnya Gen Z itu mudah resign gitu. Betul. Betul sekali. Jadi kalau nanti di kantor punya tim yang suka scrolling, susah diajak kerja tuh. Tapi scrolling subhanallah, lain-lain. Scrollingnya beda. Gitu ya? Beda. Saat kita buka kesempatan, curhat boleh nggak Saat? Boleh. Oke, teman-teman punya masalah apa? Monggo silahkan. Lihat ya, curhatnya juga sama mama Dede ya. Ini curhatnya sama bapak-bapak. Ya. Lebih bermakna insya Allah. Nah itu, jadi mungkin dari permasalahannya akan ketemu mindset cara pandangnya. Monggo siapa yang mau curhat? Mau nanya juga boleh, mau nanya boleh, mau curhat boleh. Jadi ibaratnya ngobrol sama bapak lu lah gitu ya. Nah itu. Kalau bapak lu susah diajak ngomong di rumah. Ngomong sama Ustadz kalau gitu. Enggak usah masalah pribadi, masalah orang juga boleh. Silakan. Pinjam mikrofon. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najar, izin bertanya Ustadz. Ini kadang kita kan berusaha mengerjakan ibadah ya Ustadz ya. Iya. Kadang kita tuh tiba-tiba pada saat kita ibadah tuh mau nambah gitu. Tiba-tiba ada nambah, misalkan kita tadinya salat wajib aja, kemudian tiba-tiba seneng nih mau salat sunnah, duha, dan lanjut dan tahajud gitu Ustadz. Atau baca Qur'annya tadinya sedikit, terus tiba-tiba seneng gitu baca mulai banyak. Terus tiba-tiba itu kadang ada ujian yang kita belum pernah ngalamin saat kayak gitu. Iya. Jadi kita pada saat lagi naik ibadah tuh ujiannya naik juga. Seumur hidup tuh nggak pernah ngalamin ini gitu. Ujian baru gitu. Ujian baru gitu saat. Ujian baru dan kadang itu kita memahaminya lumayan lama gitu. Oh baru sadar kadang buka sosmed juga Pat, YouTube gitu. Baru nemu gitu jawaban dari terjemahan Ustadz. Oh ternyata kita lagi dapat ujian yang emang belum pernah kita alamin sebelumnya. Karena gara-gara ibadah kita ningkat gitu loh. Itu cara memahaminya mamanya biar cepat kita paham gitu gimana caranya Ustadz? Ya kata kuncinya kalau bahasa Rasulullah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ingat baik-baik ini rumus ini. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka akan diuji dia. Nah saat itu mindset kita itu ingat ini cinta. Jadi jangan kayak orang pesimis gitu ngelihatnya. Ini perkara baik apa nih? Ya. Pertama kita lihat kita maksiat nggak nih, gitu kan? Ya. Kalau maksiat berarti musibah ini ya sudah kita terima. Tapi kayaknya baik-baik aja nih ya. Lalu diuji kayak gini nih. Ini berarti mau naik kelas nih. Mudah-mudahan ini ujian cinta dari Allah. Jadi kita harus positif dulu melihatnya. Dan itu konsekuensinya memang selalu seperti itu. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang. Ada aja ya. Ada ujiannya. Gitu kan? Karena kan gak mungkin kita naik kelas tanpa ujian. Jelas kan dalam Al-Quran bahwa am hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
jangan mengira, semua manusia jangan pernah mengira bahwa kamu mengaku beriman tapi kamu enggak diuji. Bener. Ya, ada lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah. Bayangkan di ayat ini orang paling mulia selevel nabi bilang apa? Kapan ya datangnya pertolongan ini ya? Kayaknya udah gak kuat. Selevel nabi aja sempat pernah begitu. Jadi kalau selevel kita perasaan gitu tuh manusiawi ya? Manusiawi. Oke. Tapi mata nasrullah yang ngomongnya. Jangan mendapat Allah. Bilakah datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau Anda merasa sulit jangan khawatir. Curhatanmu sudah diwakili oleh Nabi. Walladzina amanu ma'ah. Bahkan orang-orang binaan Nabi langsung pun bilang gitu. Mata nasrullah. Bilakah datangnya pertolongan Allah. Artinya orang-orang hebat masa lalu itu diuji. Tapi kan lulus. Mulia kan? Ya. Ikuti aja mereka. Sabar aja gitu. Ini Israel seandainya tahu. Ya. Seandainya Israel tahu. Pasti nyesel perjanjian gencatan senjata. Kenapa? Karena belakangan Abu Ubaidah setelah gencatan senjata baru ngumumin. Kalau? Panglima perangnya Muhammad Al-Daif ternyata sudah gugur sebelum ini. Terus jadi penceritaan deh. Panglima Khan Yunus sudah gugur. Berarti mereka juga tambah takut. Mereka tanpa panglimanya aja masih bertahan. Goncang sebetulnya di dalam. Orang Gaza goncang, kagak ada pemimpinnya loh. Pemimpin utama gugur. Khan Yunus gugur. Tengah gugur. Utara gugur. Malah bingung nih, jadi gak ada personifikasi tokoh nih. Gak ada itu, betul-betul gak ada. Pemimpin utama pasca dibunuhnya Ismail Haniyah. Gak ada pengumuman siapa pengganti. Lu bisa bayangin di bawah. Gimana suasananya? Yang di atas saja chaos ya, di mana ada yang di bawah? Gimana di bawah coba? Yang di atas saja lapar, gimana yang di bawah? Aduh. Kita yang ngerti pun gak mau nganalisis, takutnya umat tahu kan? Goyang juga. Tapi di antara kita ngobrol tuh, gimana di dalam? Gimana saudara kita di dalam, siapa yang pimpin? Bayangkan pemimpin utama kagak ada, ahli strateginya juga dibunuh. Goncang mata nasrullah. Tahu gak gimana pertolongan Allah datang? Di mana? Gue gak mau tahu ya, kata Bush. Tanggal 19, tanggal 20 gue dilantik. Ya kata Trump. Kata Trump, tanggal 20 dilantik. Dunia harus aman. Tanggal 19, lu harus damai. Tanda tangan tanggal 16. Gak ada pilihan. Jalan tuh. Allah yang ngasih keadaan ini. Allah yang ngasih keadaan. Sama kayak Indonesia. Ditambah kebakaran lagi. Iya. Kebakaran tapi saya nggak mau itulah. Iya, maksudnya teman-teman saya kan punya villa di sana. Saya ada di sampingnya di Los Angeles itu. Oh, ada. Iya. Saya agak jaga karsa dikit tadi. Oh, jadi keadaan itu kalau kita nggak bisa rubah keadaan kita, Allah yang ngelubahin keadaannya. Allah. Gaza begitu situasinya. Lu kira mereka nggak susah banget? Massatumul ba'sa, harta habis, ad-dharra, badan juga luka-luka, organ tubuh hilang, nyawa hilang. Wazulzilu, mental kena. Rasul kena mental nggak kena, tapi satu kata kuncinya, mata nasrullah. Makanya ingat selalu ke situ. Pertolongan Allah, Masya Allah. Ini saya kayak mendapatkan gemblengan mental sama beliau juga waktu itu. Waktu itu kita pernah, ya qadarullah kita pernah terjadi sesuatu di Surabaya waktu itu kan. Yang semuanya sedih-sedihnya. Sampai kita mungkin udah nggak usah bikin event gitu lagi deh. Iya. Sampai teman kita, Coach Steven pun meninggal di situ. Jadi kurang ketabuk apa-apa di situ. Sampai akhirnya curhat sama beliau, ya Ustaz begini. Dapat kita, iya ya gitu ya, mungkin inilah jalannya gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi penguat kita sama-sama ya, bahwa ujian itu justru Allah malah sayang. Buktinya alhamdulillah bisa jalan lagi setelah kita gitu dan tambah besar insya Allah. Apa? Tambah besar insya Allah. Amin.
Siap, teman-teman. Ada yang mau lagi? Nambah? Oh, di belakang. Iya. Siap. Mikrofonnya silakan. Nih, sebelah kanan. Mas Purela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sandi. Sandi. Ya, Sandi. Ustadz dan Mas Ari, saya ingin bertanya. Tadi kan cobaan itu tandanya Allah itu sayang Iya. sama kita. Iya. Nah, tadi sedikit ada isu-isu yang dibahas gitu. Nah, buat saya pribadi, sekarang bangsa ini atau Indonesia memang sedang banyak cobaannya. Iya. Nah, apakah itu adalah tanda Allah sayang sama kita, lagi sayang-sayangnya, dan kita harus menikmati rasa sayang ini, atau seperti apa kita sebagai warga negara untuk Menyikapinya ya. Nah, itu aja sih, terima kasih. Yap, makasih Mas. Wah, ini menarik juga nih. Karena kan sampai ada hashtag kabur aja dulu. Iya. Itu bagian dari ekspresi keputusasaan dari kayak gini nih gitu. Iya. Kemudian kabur aja dulu. Apa gitu bagian dari rasa nggak mensyukuri atau juga mungkin nggak menerima challenge dari Allah misalnya gitu kan. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang ini dicoba juga nih Ustaz, Iya. misalnya. Ya, memang gitu cara Allah sayang sama kita. Tadi saya dapat cerita, ternyata di zaman Soekarno Ya. udah ada korupsi itu dan gila-gilaan. Berarti setiap zaman ada nih saudara. Ada. Mas Ari bayangkan di tahun itu tahun Orde Lama ya, korupsinya sampai puluhan miliar Di tahun itu. tahun itu. Berarti nilainya seperti sekarang Triliunan. triliunan. Ya benar-benar. Triliunan. Ya ini dulu ya, insya Allah Indonesia baik-baik saja, tenang ya. Tenang. Jadi melihatnya ini bahwa kita sedang diuji berarti Allah sayang sama kita. Ya. Jangan terlalu panik. Juga jangan terlalu ikuti apa kata politisi. Ya mereka punya agendanya masing-masing. Etikanya sih memang harus percaya dulu sama pemimpin ya. Harusnya. Walaupun gue juga lagi goncang nih gitu kan. Tapi kita secara individu mesti gimana Ustaz? Ya secara individu harus positif dulu. Ya. Kan kalau Allah mencintai seseorang atau penduduk satu bangsa kan diuji. Ya. Nggak mungkin nggak pakai ujian. Ya. Ya, maka mental positif. Nah teman-teman yang kabur aja dulu, saya kira itu bentuk positif mereka. Itu malah positif. Positif. Kalau nggak gitu nggak jadi PSSI. Gimana tuh? Naturalisasi. Oh iya benar juga ya. Oh mereka jadi naturalisasi negara orang jadi jatuh. Ya, Nah, cara mereka untuk mencari dan melihat yang lebih baik, mudah-mudahan. Selain devisa yang mereka berikan kepada kita sekarang, ya enggak? Mereka juga akan melihat wawasan besar dan nanti mereka kembali akan membawa sesuatu yang baik. Bahkan kalau kita cerita investasi ke depan di Indonesia nih, waduh. Ini ujian. Ujian kebersamaan kita. Tapi insya Allah, orang baik di Indonesia masih lebih banyak. Ya, harapan kita nggak pernah boleh putus untuk mendidik generasi dan ini tantangan kita. Tantangan kita ke depan. Kalau kita bisa melewati fase yang sulit ini, saya yakin Pak Prabowo juga agak-agak sulit melepaskan diri dari jepitan sebelumnya ini. Ya dia butuh waktu kan, dia bilang kasih saya waktu saya 6 bulan kan gitu ya. Waktu sebelum selesai 100 hari. Ya enggak? Ya kasih lah. Ya. Kasih waktu saya 6 bulan. Anda akan lihat gitu kan gitu. Ya memang kalau sekarang nih goncangannya, saya dengar-dengar setelah ini akan ada BUMN lagi goncang lagi nanti. Dan sekarang saya dengar mafia beras juga lagi goncang nih karena dipotong semua oleh negara sekarang. Jadi Bulog lagi beli harga ya di bawah eceran tertinggi, di atas acara eceran tertinggi itu. Dan semua ditangani negara. Goncang. Sekarang dengan semua keterbatasan, stay pada posisi masing-masing, lakukan yang terbaik, tugas kita masing-masing. Gitu ya. Yang ma'ruf nahi mungkar jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Terus ma'ruf nahi mungkar tegakkan, persatuan dijaga. Nah, yang penting juga sekarang jangan mau Islam dijadikan sebagai
amunisi untuk diadu domba, jangan Perpecahan mau. ya. Jangan mau. Ya. Saya kira dulu kita kan belajar juga ya. Ya. Dulu saya kira bener kan gitu. Ternyata begini. Oh iya. Oke, itu udah tahu dong di sekitar kita kan. Iya. Tapi tetaplah terus membangun bangsa ini. Insya Allah ini ujian dari Allah. Dan kalau kita menerimanya juga dengan baik, insya Allah ke depan baik-baik saja. Dan mungkin dengan generasi seperti kalian di Indonesia akan tambah baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Malah Yusuf ini kayak kebaikan dari Allah saja. Ibaratnya justru dibukakan bahwa dengan banyaknya mungkin dibilang penyelewengan ya. Tapi justru tahu bahwa potensi kita sampai kuadriliun berarti ya. Besar. Wah, kalau dijalankan dengan benar nih masa depan kita ini akan keren. Apalagi anak-anak sekarang itu sebuah cara Allah mungkin membuka bagaimana potensi kekayaan Indonesia gitu ya. Ada dari Ahwadnya yang mau tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abi. Ya. Lantas bagaimana Abi ketika kita berjuang di dalam dakwah ini kayak udah kerasa capek banget dan bilang sama Allah, ya Allah kayak udah gak sanggup lagi di dakwah ini, kayak minta sama Allah, ya Allah matikan aja kami gitu agar tidak menjadi beban untuk umat lagi gitu. Itu gimana Abi? Apakah boleh seperti itu atau gimana? Terima kasih Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya itu banyak ya dari curhatan teman-teman kita juga. Kok berat, perizinan aja yang susah gitu. Kok kita kena ada ginian lagi sih gitu kan. Gitu ya. Aduh. Udah kalau Ustaz sih udah ini ya, udah apal ya. Mas Ari. Itu SOP itu. Kamu seperti bawa tank di tengah semanggi. Saya ingat itu tuh. Kamu bawa tank di tengah semanggi. Waduh panjang habis itu. Ya. Alhamdulillah ya. Satu, untuk pertanyaan tadi hebatnya. Kalian sudah memilih hidup menjadi pejuang dakwah, itu keren banget. Coba deh perhatikan teman-teman kalian ya di sekitar ya. Sekolah, kuliah, kerja. Nggak kepikiran mau jadi orang berjuang untuk agama, benar gak? Yang dipikirin dirinya, karirnya, gajinya, asetnya, keluarganya, anaknya, itu aja kan? Betul gak? Ya. Nah memilih hijrah ke jalan dakwah itu keren. Nah yang penting harus kalian tahu di jalan perjuangan hijrah dakwah kayak begini, kalian akan juga merasakan seperti yang dirasakan orang-orang sebelum kalian. Al-ba'sa, kehilangan harta. Ya itu kan konsekuensinya masuk ke jalan dakwah. Ya, saya kayak Mas Ari kayak gini. Dulu kan kemana-mana dia dipuja-puja lah. Kalau sekarang diinterogasi kan gitu. Ngeri. Nah itu tandanya Anda sudah berkualitas. Masa Ustaz? Iya. Jangan jadi angkuh saya tentang. Iya janganlah. Jangan jadi angkuh, nggak boleh. Ya, ternyata udah terukur gitu. Dan kita harus bahagia dengan suasana itu. Jangan kemudian balik lagi ke masa lalu. Ya benar ya. Betul gak? Makanya saya bilang bahwa tank dia di jalan Semanggi. Di jalan Tamrin itu. Sudirman. Ya konsekuensinya lu berhadapan dengan orang yang gak suka. Hari dimana ketika kita menyatakan kita beriman, iblis langsung jadi musuh kita. Dulu Muhammad SAW ya, sebelum turun kepadanya Al-Quran, disenangi gak sama penduduk Mekah? Iya, gak ada masalah. Pamannya Abu Jahal aja senang sama dia. Ya, besanan lagi. 2 anak lagi besanan. Ya. Digelari Al-Amin, orang terpercaya. Disukai. Sampai Khadijah juga cari-cari. Nah, setelah turun Quran, langsung. Nah, mulai ini di sini perkara dari keluarga terdekat kan, paman, sepupu, goncang. Aduh. Mulai dia tuh, ya enggak, tuduhan macam-macam. Nah, orang gila, pembohong, tukang sihir, ya, mulai itu. Oh jadi kayak begini berubah suasana. Terus aset Khadijah nambah atau berkurang? Kurang itu. Jadi kalau kamu berdakwah tiba-tiba aset berkurang dengan suami berjuang, normal. Itu tapi normal kan, malah ya? Normal.
itu Baitul Mal nambah. Ya enggak? Waduh, tapi memang itu poinnya ya, Ustaz. Ibaratnya kalau saya, jadi zaman ketika mulai ngaji, dijauhin temen, dijauhin, itu benar udah pernah dilakukan Rasulullah. Mulai. Maka tumbuhlah curhat kayak gitu. Oh. Kok jadi susah hidup ini ya, kayak pengen mati aja deh gitu. Bagus sih, tapi mati di jalan Allah ya. Ya benar-benar. Matinya di jalan Allah itu bagus. Berproses. Tapi ujungnya, Anda sebetulnya sudah berada di Siratal Mustaqim. Semua pada mau masuk surga kan? Mau nggak? Terus, tapi saya nanya, sudah di jalan surga belum? Nah, ya benar juga. Itu dulu. Anda sudah berjalan di jalan yang mana nih? Gitu. Iya benar. Dulu nyangka kita bagaimana caranya kepengen masuk surga kelas ekonomi juga nggak apa-apa lah daripada neraka VIP kan gitu. Enak-enak diam, oke nyelam lagi di rahar gitu kan. Kita nggak enak gitu ya. Wah, sekarang ini kita jadi merasa tercerahkan ya. Bahwa saya rasa setiap orang punya masalah. Setiap orang punya cobaannya masing-masing dan kayaknya nggak ada, wah gue lebih besar masalahnya. Kita nggak tahu aja Ustaz ya. Yeah. Masing-masing pasti punya masalah yang berbeda-beda dan ternyata kita dapat insight menyingkapi dan juga merespon dari masalah itu ternyata dari kacamata bahwa Allah sayang ternyata ya. Yeah. Siap Ustaz, karena waktunya juga tidak terlalu luas kita. Saya mengundang di studio lagi nanti insya Allah. Siap. Kira-kira Ustaz, nasihat untuk kita semua secara general dengan permasalahan apapun. Ya. Bagaimana caranya kita tetap bisa istiqomah ya. Walaupun pasti udah banyak yang tahu mengenai hal ini, tapi banyak juga yang akhirnya nyerah Ustaz. Ya. Yang akhirnya udahlah, ntar aja deh saya ngajinya gitu. Hijrahnya nanti aja deh, belum sanggup gitu. Kembali kepada yang awal saya katakan tadi, pilihlah jalan mendaki lagi sukar karena kamu pasti akan sampai ke puncak. Tapi kalau kamu memilih quit, putus asa, silakan turun. Memang mudah, tapi kamu akan lama tinggal di lembah. Masya Allah. Ini saya harus mikir juga gimana cara mengkonklusinya sebagai sebuah quote. Kalau pemenang tidak akan menyerah. Betul. Yang suka nyerah tidak akan menang. Betul. Wah, alhamdulillah. Ya. Waduh luar biasa ini Ustaz. Jadi kita jadi tambah kuat insya Allah ya. Insya Allah. Apapun cobaannya, kalau ngomongin mengenai masalah cobaan, bisa lihat beliau aja. Ya. Udah berapa kali ya. Sudah berbagai jenis udah lewat lah. Alhamdulillah. Dari berbagai fitnah jenis apa, berbagai intimidasi jenis seperti apa. Ya. Alhamdulillah antum sudah melewatinya dan kita juga menyaksikan bagaimana antum handle hal-hal tersebut. Ya. Dan tetap berada, nggak pernah kemudian menyerah. Gak berjadi Bapak Bahtiar Nasir kan, tetap aja Ustaz Bahtiar Nasir ya. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk penguatannya. Semoga kita dikuatkan juga untuk bisa berjalan dengan bidang masing-masing Ustaz. Amin, ya. amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara ini ya, event ini kita dukung terus ya, kita besarin bersama-sama ya. Karena ini jelas milik bersama. Ya. Semoga Allah berkahi dan semua yang datang di sini juga mudah-mudahan menjadi bagian nanti ya yang punya stand di sini ya. Amin. Semuanya. Amin Ustaz. Jazakallah khair Ustaz waktunya untuk hadir di sini kembali dan juga menguatkan kita dengan segala cobaan yang mungkin ada di depan mata kita saat ini bagi masing-masing. Dan teman-teman semuanya, jika dirasa ini menarik, monggo silakan share tayangan ini ke link teman-teman semua sebanyak-banyaknya ya. Dan semoga kita bisa punya waktu lagi bersama dengan Ustadz Bahtiar Nasir di episode berikutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.